Kehebatan Samiri ketika ia membuat patung anak sapi atau anak lembu kemudian dirubah menjadi anak lembu beneran atau sapi sungguhan, anak sapi sungguhan. Sebab dengan kehebatan Samiri yang seperti itu, akhirnya seluruh pengikut Nabi Musa alaihissalam kecuali Nabi Harun alaihissalam, Yusya bin Nun murid Nabi Musa, dan sekitar antara 80 orang yang beriman. Sebagian riwayat mengatakan sekitar 1.200 orang yang beriman yang tidak mengikuti penyembahan anak sapi. Tatkala Nabi Musa alaihissalam menghadap Allah di Bukit Tursina selama 40 malam untuk menerima wahyu di dalam kitab Taurat, itu Allah Subhanahu wa taala akan menegur Nabi Musa, wa ma'ajalaka an qaumika ya Musa, surat Toha. Mengapa kamu datang lebih cepat daripada kaummu hai Musa? Nabi Musa menjawab, itu mereka sedang menyusul aku, sedang aku bersegera kepadamu wahai Tuhanku agar engkau ridho kepadaku. Dan Allah berfirman, aku akan menguji kaummu, dan telah disesatkan oleh Samiri. Kabar penyesatan yang diinformasikan Allah kepada Nabi Musa itu di luar perhitungan atau di luar perkiraan Nabi Musa. Menurut Nabi Musa, ujian Allah itu hanyalah ujian yang biasa ala kadarnya. Akan tetapi sekembalinya Nabi Musa menghadap Allah kemudian menuju kaumnya yang diuji oleh Allah itu, ternyata apa yang diberitakan Allah itu tidak sesuai dengan kenyataan. Maksudnya diberitakan Allah itu sesuai, tapi menurut benak Nabi Musa ketika diberi kabar oleh Allah itu tidak sedemikian rupa kerusakan kaumnya. Maka pada saat itu seluruh kaum Nabi Musa itu bersujud dan rukuk kepada patung anak lembu. Saat bersujud dan berrukuk itu, patung itu sudah menjadi anak lembu beneran, bukan patung. Itu dinyatakan Allah di dalam surat Toha. Ayat ini kan panjang sampai 10 ayat menceritakan kisah Samiri Nabi Musa. Itu Allah menegaskan di dalam surat Toha itu dengan berfirman, fakharaja lahum ijalang jasadallahu khuwar. Maka kemudian Samiri mengeluarkan dari lubang itu bagi mereka kaum Nabi Musa anak lembu. Ijelang itu anak lembu yang bertubuh, jasad bertubuh, bersuara juga suara anak lembu. Tapi kalau Anda membaca seluruh kitab-kitab terjemahan, hampir 99%, kecuali terjemahan yang dari Arab Saudi, saat orang yang pulang dari haji sekitar tahun 89 era 90-an, itu ijlang dimaknai anak lembu. Dalam kamus-kamus bahasa Arab tidak ada ijlang itu diartikan patung anak lembu, itu tidak ada. Tapi kalau di Quran selain terjemahan era 90 oleh pemerintah Arab Saudi bekerjasama dengan Indonesia, itu seluruhnya dimaknai patung anak lembu. Tidak ada patung anak lembu itu dalam bahasa Arab itu disebut ijlan, itu enggak ada. Ijlan ya anak lembu beneran, bukan patung. Nah, cuman prosesnya ketika itu kaum Nabi Musa itu kan merampas emas-emas, menjarah seluruh penduduk yang dilewatinya ketika Musa dimenangkan Allah dari tentara Fir'aun atau Fir'aun beserta tentaranya, itu kan dirampas. Kemudian saat Nabi Musa mujahadah kepada Allah menerima wahyu 40 malam itu, sebelum genap 40 malam itu kan Samiri meminta agar seluruh kaum Nabi Musa itu mengumpulkan seluruh emasnya untuk dibuatkan Tuhan. Saat sebelum terjadi kejadian ini, Samiri kaum Nabi Musa kan meminta kepada Nabi Musa, Nabi Musa dijelaskan di dalam Quran, alangkah baiknya supaya saya lebih yakin dan lebih berkhidmat beribadah kepada Allah, tolong buatkanlah kami ini Tuhan.
yang maksudnya membuat patung atau bahatan atau apapun yang itu ditasbihkan sebagai Tuhan Allah. Kemudian Nabi Musa marah sambil menghardik, apakah kamu tidak bersyukur dengan kemenangan atas kekuasaan Allah yang telah memenangkan kita dari Raja Fir'aun dan seluruh pengikutnya. Kemudian Nabi Musa meninggalkan kaumnya. Nah, saat itulah Samiri membuat patung itu, dikumpulkan seluruh emas, lalu emas itu dilelehkan. Samiri itu sudah mempunyai teknologi yang luar biasa dalam pembuatan patung pada masanya, yang tidak satupun dari kaum Nabi Musa itu bisa menguasai teknologi tersebut. Samiri sudah bisa. Jadi Samiri itu membuat cetakan yang seukuran anak sapi atau anak lembu, itu berupa emas, kemudian itu menjadi patung emas yang berbentuk anak lembu. Kemudian ketika Nabi Musa itu marah, Nabi Musa kan tanya kepada Samiri, wahai Samiri, apa yang mendorongmu kamu berbuat demikian? Samiri kan mengatakan di dalam surat Toha itu, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Maksudnya mereka kaum Nabi Musa. Kemudian aku ambil segenggam dari jejak Rasul, kemudian aku melemparkannya. Dalam ilmu-ilmu tafsir, hampir seluruh ulama ahli tafsir termasuk Ibnu Katsir, bahwa Samiri itu mengetahui pada saat proses pembuatan patung itu, mengetahui ada Jibril lewat dengan menyamar seorang laki-laki yang tampan naik kuda. Kemudian setelah dikejar, Jibril itu sudah lenyap, tapi bekas telapak kaki kuda itu masih menempel atau membuat cap di tanah. Kemudian Samiri mengambil segenggam tanah dari bekas telapak kuda malaikat Jibril itu, dan saat itu patung yang berbentuk emas, patung yang dari emas yang berbentuk anak lembu itu dilempar oleh Samiri dari tanah yang diambil dari jejak kuda malaikat Jibril. Kemudian patung itu menjadi sapi beneran yang hidup. Makanya Quran kan berfirman, berkata Allah itu berfirman ijlang jasadal lahu huwar, benar-benar menjadi anak lembu yang bertubuh, mempunyai daging, mempunyai kulit, mempunyai jantung, hidup. Huwar yang mempunyai suara sapi, bukan seperti, kalau seperti itu kan tidak berlaku. Makanya ijlang itu tidak berlaku dalam susunan ilmu tata bahasa Arab, tidak berlaku bentuk tasbih. Artinya itu serupa dengan sapi, tidak berlaku, memang itu sapi beneran. Lalu bagaimana dari patung kemudian menjadi wujud sapi yang betulan? Karena pengaruh dari malaikat Jibril. Apapun yang pernah disentuh oleh malaikat Jibril itu pasti hidup. Bukankah malaikat Jibril itu adalah malaikat ruh? Banyak puluhan ayat Quran menyebut bahwa malaikat ruh itu ada malaikat Jibril, termasuk inanjalnahu fi lailatul qadar. Di surat Al-Qadar itu kan disebutkan waruh, itu yang dimaksud itu kan malaikat Jibril. Inanjalnahu fi lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruh. Pada malam lailatul qadar itu para malaikat turun membaromat, termasuk waruh dan malaikat ruh, yaitu malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril dinamakan malaikat ruh? Karena setiap bayi yang mau lahir itu yang memasukkan ruh pada umur 4 bulan itu adalah Jibril. Maka apapun yang tersentuh Jibril itu bisa menjadi hidup. Jadi hidupnya patung yang dibuat Samiri itu ada pengaruh dari malaikat Jibril. Walaupun anak lembu itu hidupnya tidak lama, tapi ketika pengaruhnya Jibril itu sudah tiada, maka patung itu tidak bisa hidup lagi dan menjadi patung sebagaimana bentuk asalnya. Oleh sebab itu, seluruh kaum Nabi Musa itu hampir seluruhnya kan rukuk dan sujud pada anak lembu itu karena hidup dari patung menjadi hidup. Terus di dalam surat yang agak terakhir, surat Toha yang menjelaskan tentang Samiri itu kan, kemudian kaum Nabi Musa berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa, fanasia. Sedangkan Musa itu lupa dengan Tuhannya, bahwa Tuhannya itu anak lembu. Nah, itu kaum Nabi Musa dan Samiri itu menuduh
Nabi Musa bahwa menyeret-nyeret, berani menyeret Nabi Musa bahwa anak lembu itu adalah Tuhan Nabi Musa. Kalau memang dia menyembah sesat ya sesatlah mereka, tapi jangan sekali-kali menyeret Nabi Musa. Tapi beraninya mereka itu menyeret Nabi Musa bahwa Nabi Musa itu yang pantas adalah Tuhannya ini, anak lembu ini kan. Itu dalam Quran kan dijelaskan semua, itu sekitar 10 ayat lah. Ya, untuk mengcross check apa yang saya ceritakan ini silahkan buktikan sendiri di Al-Quran. Cuma kalau bisa, Quran itu kan terjemahannya macam-macam, ada yang sangat bagus, ada yang agak bagus, ada juga yang keliru. Terjemahan Departemen Agama itu juga ada yang pernah salah, sudah ada yang ditarik. Jadi saya mohon nanti beli Al-Quran yang paling bagus terjemahannya, yaitu cetakan dari pemerintah Arab Saudi bekerja sama dengan Indonesia, itu insya Allah bagus. Nah, begitulah cara Samiri menghidupkan sapi, menghidupkan patung menjadi anak sapi betulan dengan cara ia mengenali Jibril. Ya, dengan kata lain, tidak ada seorang pun atau seorang yang penjahat, seorang yang sangat jahat itu bisa mengenal Jibril. Kalau Samiri mengenal, berarti masa kecilnya Samiri itu pernah diasuh oleh Jibril yang sudah saya jelaskan dan di video saya yang lain. Dan mohon maaf, video saya yang menjelaskan secara detail itu tidak sengaja kami menghapus. Kami mau menghapus yang lain, keliru yang itu ya. Insya Allah suatu saat nanti akan kami jelaskan lebih konkret lagi. Dan mohon maaf bila bahasa saya ini terbata-bata, karena saya dalam menggunakan video ini tidak menggunakan edit, juga tidak membaca teks. Jadi saya sampaikan begitu saja seperti Anda menyaksikan saya live. Terima kasih. Assalamualaikum.